Shalom, nama saya Marcella Carmelita Sangkoy, mahasiswa PPG IAKN Ambon tahun 2020. Hari ini, Selasa 8 Desember tahun 2020, saya akan mengikuti uji kinerja praktek video pembelajaran di SMP Negeri 1 Amurang kelas 8, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Shalom, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, Saya diberkati. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita di hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Adakah yang bersedia untuk mendoakan kita di hari ini? Ya, silakan Belinda. Teman-teman semuanya diundang berdiri. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi bersama-sama Padang Hari Esok. Padang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ini kami, ya Bapa, siswa-siswi kelas 8A SMP Negeri 1 Amurang, bersama dengan di pagi hari ini kami boleh bertemu di sekolah ini untuk ada dalam kegiatan belajar mengajar agama. Ya Tuhan, kami mohon hikmat, kesempatan dan kemampuan yang daripada-Mu. Biarlah boleh menjadi bagian kami sehingga kegiatan belajar mengajar di hari ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Belinda. Silakan duduk adik-adik. Nah, ketika kita mau belajar, kita perlu mengetahui dulu kompetensi inti. Mari kita secara bersama-sama membaca kompetensi inti. Yang pertama, K1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. K4, mengolah, menalar, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, kompetensi dasar: mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan relasi dengan sesama, dan menyajikan cara hidup berpengharapan dalam bentuk nyata. Jadi ini kompetensi dasar kita. Nah, indikator pencapaian yaitu menjelaskan arti hidup berpengharapan, mencari dan menemukan ciri-ciri
berpengharapan yang dapat diteladani dari tokoh Alkitab Simeon dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32 dan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 menjelaskan pentingnya memiliki pengharapan dan menceritakan pengalaman hidup tentang hidup berpengharapan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam menjelaskan arti hidup berpengharapan, mencari dan menemukan ciri-ciri hidup orang yang berpengharapan yang dapat diteladani dari tokoh Alkitab Simeon dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32 dan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, serta menceritakan pengalaman hidup berpengharapan dengan jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan bertanggung jawab. Nah, ketika adik-adik melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, maka adakah yang bisa memikirkan materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa? Tentang hidup berpengharapan. Ada yang lain? Ya, bagus. Jadi materi kita hari ini tentang hidup pengharapan. Nah, landasan Alkitab kita di hari ini sesuai dengan materi kita, yaitu dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8, Lukas 2 ayat 25 sampai 32, dan Ibrani 6 ayat 9. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih memahami, mendalami materi kita hari ini, tentu kita perlu mengetahui apa itu harapan. Kita perlu tahu apa arti harapan. Ada yang bisa menyampaikan menurut kalian apa arti harapan? Apa? Suatu keinginan. Yang lain? Keyakinan. Yang lain? Kalau berbicara harapan, berbicara tentang apa? Apa yang kita pahami tentang harapan? Keyakinan, keinginan, ada lagi? Ya? Ada? Berpegang teguh. Nah, jadi kalau berbicara harapan tentu sesuatu yang tentu kita rindukan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita berbicara pengharapan, maka tentu itu tidak hanya berbicara soal apa yang kita rindukan terjadi, tetapi bagaimana itu dapat terwujud dalam hidup kita, dalam kaitan dengan iman percaya kita. Maka tentu segala sesuatu yang kita harapkan itu orang landaskan kepada Tuhan. Karena sesuatu yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita bukan berbicara soal upaya kita sendiri, tapi bagaimana Tuhan berkenan dengan apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Nah, karena itu silakan kita melihat ketiga gambar ini. Silakan kita amati, ada 3 gambar di sini. Gambar pertama siapa? Ada yang tahu? Simeon. Gambar kedua? Abraham. Gambar ketiga? Saul. Atau yang orang yang orang Solid itu ada di mana? Di kapal atau jangkar. Nah, apa yang bisa terbesit dalam pikiran kita tentang ketiga gambar ini dikaitkan dengan materi kita hari ini, hidup pengharapan? Apa yang bisa muncul di pikiran kita? Apa kaitan gambar-gambar ini dengan hidup berpengharapan? Ada pengharapan dari Simeon. Ada lagi? Ya, Belinda. Apa kaitan hidup berpengharapan dengan Saul? Apa kaitan hidup pengharapan dengan Saul di sini? Ada lagi? Ya, Desa. Berpengharapan dari Simeon.
Bagaimana ciri-ciri hidup berpengharapan dari Simeon? Ada lagi? Apa ciri-ciri hidup yang ditunjukkan Abraham? Apa ciri-ciri hidup berpengharapan yang ditunjukkan Abraham? Nah, tentu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kita ketika kita melihat ketiga gambar ini. Dan karena itu, kita akan pasti memahami secara mendasar tentang apa arti semuanya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pasti di pikiran kita memiliki jawaban awal dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ketika itu menjadi pemahaman kita secara mendasar, maka kita akan melihat apa sebenarnya tentang hidup pengharapan, apa sebenarnya tentang ciri-ciri hidup berpengharapan, bagaimana hidup berpengharapan dari Simeon dan Abraham, bagaimana kita harus memiliki, mengapa kita harus memiliki pengharapan. Nah, karena itu saat ini kita akan memahami lebih mendalam baik dalam membaca Alkitab maupun buku yang ada pada kita. Dan karena itu ibu akan membagikan lembar kerja kepada seluruh peserta didik. Dan karena itu kelas ini akan kita bagi dalam 3 kelompok. Jadi kita akan bagi dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, 4 orang. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ya, silakan duduk berkelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja untuk kita diskusikan bersama. Silakan melihat lembar kerja yang sudah membagikan tentang apa yang akan kita diskusikan bersama berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi silakan adik-adik membaca Alkitab, membaca buku pegangan yang ada sesuai dengan arahan mem di lembar kerja. Silakan kalian berdiskusi. Jadi perhatikan lembar kerja yang sudah ibu bagikan tadi di masing-masing kelompok, sehingga kalian akan tahu seperti apa jawaban yang akan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, dan akan kita saling diskusikan satu dengan yang lain. Kita akan saling mendengkapi di setiap presentasi kelompok masing-masing.
itu jelas? Jelas. Ya. Oke, semangat semua. Ya, semua sudah selesai berdiskusi? Oke, sekarang waktunya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Kita beri semangat dulu untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, hidup berpengharapan adalah hidup yang berpegang pada janji Tuhan, hidup dengan optimis dan tidak ada keraguan dalam menjalankan dengan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nomor 2, sekalipun ia tidak tahu tempat yang akan dituju, tetapi dia tetap percaya akan janji Allah dan memegang teguh bahwa Allah akan menolong mereka. Walaupun Abraham akan berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Simeon adalah salah seorang yang berada dalam pembuangan. Ia adalah seorang yang benar dan sabar, yang menantikan penghiburan bagi umat Israel. Simeon meyakini bahwa Sang Mesias dan akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Nomor 3, agar kita bisa bertahan atau hidup pada situasi yang sulit dan juga bisa mendapatkan penghiburan serta jalan keluar dari situasi yang sulit tersebut. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 2 menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Silakan. Apa ciri-ciri orang yang berpengharapan? Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ciri-ciri orang yang hidup berpengharapan antara lain tetap setia berdoa, rajin beribadah walaupun dalam keadaan sulit, dan tidak mudah berputus asa. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Kelompok 2 bagaimana? Cukup jelas? Jelas, Ma'am. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan menyaksikan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kita beri aplaus dan semangat dulu untuk kelompok 2. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Hidup berpengharapan itu suatu keinginan akan sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Harapan juga harus dilandasi dengan iman. Tanpa iman manusia tidak akan memiliki harapan. Jadi hidup berpengharapan adalah keyakinan bahwa hal yang baik akan terjadi di kamu dan di tempat ini. Nomor 2, hidup berpengharapan Simeon yaitu bahwa ia percaya ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, dan dia yakin akan kepercayaannya itu sehingga ia tetap percaya dan akhirnya dia melihat Mesias yang membuat kejadian-kejadian besar. Abraham, hidup berpengharapan dari Abraham yaitu ia seorang yang beriman, ia juga selalu percaya pada janji Tuhan dan juga pertolongan Tuhan. Dia juga selalu mendengar perintah Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan dengan lebih percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan yang benar. Nomor 3, karena dengan hidup berpengharapan kita dapat bertahan dalam situasi yang sangat sulit dan kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan jika kita tidak memiliki harapan, tujuan hidup kita tidak akan membaik, malah hidup kita akan terlalu. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, Ya, silakan. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, ya kelompok 3 silakan.
Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2. Nah, sekarang waktunya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita beri semangat untuk kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 1, hidup berpengharapan adalah hidup yang selalu bersikap optimis, sanggup menghadapi segala tantangan hidup, berserah kepada kehendak Tuhan, dan dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan karena kita percaya akan janji Tuhan serta penyertaannya yang akan selalu Tuhan berikan kepada kita. Nomor 2, hidup pengharapan dari Simeon adalah saat Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Simeon meyakini bahwa Sang Mesias akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Simeon percaya bahwa mereka akan diselamatkan dan ia akan melihat Sang Mesias sebelum ia meninggal. Hidup pengharapan dari Abraham adalah saat Tuhan berfirman kepada Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya, walaupun ia tidak tahu tujuannya kemana. Namun ia tetap berpegang teguh pada janji keselamatan Tuhan dan tetap setia pada Tuhan. Nomor 3, pentingnya memiliki harapan adalah karena orang yang berpengharapan yang dilandasi dengan iman kepada Tuhan akan mendapatkan pemeliharaan, pertolongan juga penghiburan dari Allah. Karena itu adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang hidup dan berharap padanya. Sekian hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, ada kelompok lain ya. Silakan kelompok 1. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai wujud orang yang berpengharapan? Silakan. Sebagai wujud orang yang berpengharapan, yang harus kita lakukan adalah percaya pada janji Tuhan dan beribadah, tidak menjaga putus asa, karena kita yakin akan penyertaan Tuhan yang selalu bersama kita apapun situasi dan kondisi kita. Bagaimana kelompok 1? Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil. Terima kasih, silakan duduk. Nah, beri semangat dan aplaus untuk semua yang sudah berdiskusi di hari ini. Nah, sudah menjawab pertanyaan yang diberikan, maka kita lagi dikuatkan, kita lagi semangat tentang betapa pentingnya kita memiliki pengharapan. Nah, kita melihat tentang kisah Simeon. Jadi Simeon ini adalah salah satu bagian dari kehidupan umat Israel yang ada di pembuangan. Ketika mereka ada di pembuangan, maka orang Israel membutuhkan supaya sekiranya mereka segera dibebaskan dari penjajahan pada waktu itu, dari penindasan pada waktu itu. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka orang Israel ini terbagi dua. Terbagi dua dalam hal apa? Dalam hal keyakinan mereka dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Jadi ada kelompok orang Israel yang mereka pasrah. Mereka meyakini bahwa tidak akan ada lagi pertolongan. Mereka tidak akan lagi mengalami pembebasan. Tetapi ada juga sebagian umat Israel yang percaya bahwa pasti Tuhan akan menolong mereka. Pasti akan datang seseorang yang mereka sebut seorang Mesias, seorang yang akan menyelamatkan mereka. Dan salah satu orang yang ada pada kelompok umat Israel yang percaya akan pertolongan Tuhan itu akan datang adalah Simeon. Simeon adalah orang yang percaya pada janji Allah. Dia tetap berpengharapan bahwa Sang Mesias, Sang Juru Selamat akan datang dan akan membebaskan mereka. Dan itu pengharapan dari apa? Dari Simeon. Keyakinan itu yang juga Simeon saksikan bahwa benar. Janji pengharapan akan datangnya Mesias
yang akan membebaskan mereka itu terjadi. Jadi Simeon berharap dari kitab kesaksian dari Simeon tadi bahwa akan datang seorang yang menolong mereka. Simeon percaya bahwa sebelum dia mati dia akan melihat Sang Mesias. Dan itu terbukti tadi ya. Di gambar yang ditampilkan tadi, ya, ini terbukti bahwa sebelum Simeon meninggal, dia melihat Mesias. Mesias lahir. Dan ini pengharapan yang sungguh luar biasa, yang juga harus orang pelajari. Seperti juga pada Abraham, kita melihat iman dan pengharapan yang dimiliki oleh Abraham. Bahwa Abraham percaya kemanapun Tuhan perintahkan dia untuk pergi, Abraham tetap menjalankan itu dengan setia. Dan apa yang dialami oleh Abraham? Abraham mendapatkan setiap janji-janji Tuhan. Keturunannya diberkati. Bagaimana ketaatan Abraham, dia mempersembahkan anaknya siapa? Ishak. Ternyata itu tidak sia-sia, Tuhan uji. Dan ternyata pengharapan dari Abraham itu sungguh luar biasa. Dia menikmati janji pertolongan Tuhan sampai dengan yang disampaikan oleh adik-adik tadi dalam hasil diskusi tadi. Dia seorang yang beriman. Dia percaya pada setiap janji Tuhan, bahwa janji Tuhan pasti mendatangkan keselamatan. Dan itu yang dialami oleh Abraham. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki pengharapan. Seperti yang digambarkan dengan Saul dalam kitab Ibrani 6 ayat 19. Apa isi kitab Ibrani 6 ayat 19? Apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani 6 ayat 19 tentang pengharapan? Apa? Pengharapan itu, Silakan. pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang kalian. Ya, saung yang aman bagi jiwa kita. Bagaikan sebuah kapal, kalau tidak ada saung atau tidak ada jangkar, maka kapal itu gampang apa? Terombang-ambing, terbawa oleh arus. Tetapi ketika jangkar itu dilabuhkan ke dasar laut, maka kapal itu akan jadi kuat. Dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh arus. Maka demikian juga kehidupan orang beriman. Demikian juga dengan kehidupan kita. Iman itu, pengharapan itu seperti saung. Kalau kita memiliki pengharapan, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang apa? Yang kuat, yang kokoh, tidak mudah putus asa, tidak mudah putus harapan. Sekalipun ada banyak mungkin pergumulan dalam hidup kita. Tetapi sebagaimana janji Tuhan dalam kitab Yeremia, ya, dalam kitab Yeremia ayat 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maka itu janji Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Apapun kondisi hidup yang kita alami, janji pertolongan Tuhan tadi diibaratkan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan terus bertumbuh, dia akan terus berbuah. Maka iman kita juga akan, kehidupan kita juga akan seperti itu yang dijanjikan Tuhan. Kita akan terus berbuah. Apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, pasti orang percaya itu Tuhan jawab. Ketika orang tidak berputus asa, ketika kita selalu bersemangat, ketika kita selalu yakin pada janji-janji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang adakah yang bisa menceritakan pengalaman hidup tentang pengharapan? Ya, silakan Kristania. Pengalaman yang saya alami tentang hidup berpengharapan pada saat ayah saya dipanggil Tuhan, kami keluarga sangat terpukul. Namun dalam keterpukulan itu kami keluarga percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan baik adanya. Kami tidak marah ataupun kecewa, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan
sedang belajar materi kita di hari ini, maka apa yang dapat kita simpulkan dari materi yang kita bahas di hari ini? Ada yang bisa? Kesimpulan apa yang kita dapat dari materi di hari ini? Siapa yang bisa? Silakan. Kristania Buku Nusa. Silakan. Iman dan pengharapan kita tidak bertumbuh secara otomatis seperti tumbuhan menumbuhkan pupuk untuk bertumbuh. Demikian juga iman dan pengharapan bertumbuh melalui pendengaran akan firman Allah dan berdoa juga beribadah. Ya, kita beri aplaus untuk Kristania. Ada lagi? Apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini? Silakan, Desa. Orang yang beriman dan berharap kepada Allah akan mengalami pemeliharaan dan pertolongan dari Allah, karena itulah janji Tuhan bagi setiap orang yang terus percaya kepadanya. Ya, beri aplaus untuk Desa. Ada lagi? Dengan hidup dalam pengharapan, kita dapat bertahan dalam keadaan yang sulit, maupun menjadi orang yang kuat dan terus menjalani hidup dengan berpegang pada janji Tuhan. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, jadi tentu ini menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana sebagai remaja, sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, setelah kita belajar, maka Mem akan mengevaluasi apakah kalian benar-benar memahami tentang apa yang kita pelajari di hari ini. Silakan kembali ke posisi duduk seperti semula dan langsung mengerjakan evaluasi kita di hari ini. Setelah selesai, langsung mengumpulkan itu kepada ibu. Jadi ini lembar evaluasi, silakan langsung kerjakan. Silakan tulis nama dan jawab pertanyaan sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan kerjakan. Tulis nama di setiap lembar evaluasi yang dibagikan. Ya, sudah selesai. Evaluasinya, silakan kumpul pada Mem. Pastikan semua setiap lembar ada namanya, ada identitasnya. Silakan kumpul. Nah, adik-adik, dengan selesainya kita dalam proses pembelajaran ini, maka diharapkan ketika kita belajar materi di hari ini, kita semua akan semakin menjadi remaja Kristen, anak-anak Tuhan yang punya komitmen untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena janji pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang selalu berpengharapan kepadanya, kita dijaminkan memiliki masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Jadi tidak sia-sia ketika kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Nah, karena itu kita akan mengakhiri proses pembelajaran di hari ini dengan doa. Mem akan menuntut kita dengan doa. Semua diundang berdiri.
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas kami dalam kegiatan proses pembelajaran di hari ini, secara khusus dalam pelaksanaan uji kinerja mahasiswa PPGI AKN Ambon tahun 2020. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, baik guru maupun peserta didik, sehingga proses pembelajaran di hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan anugerahkan terus kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengetahuan, sehingga segala sesuatu yang boleh kami pelajari di hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus percaya pada setiap janji dan pertolongan Tuhan, untuk selalu hidup dalam keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan. Karena masa depan kami dijaminkan oleh Tuhan ketika setiap anak-anak Tuhan terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan kiranya berlaku atas kami, selamat dan sejahtera daripada-Mu menjadi bagian kami. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Silakan duduk. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.